Halo, perkenalkan nama saya Fareliza Sanjiri Mulia Saragi, NPM 2205272. Di sini saya akan memberikan satu contoh server LAN yang telah dipelajari sebelumnya. Baiklah, sebelumnya kita harus menambahkan satu fitur, yaitu fitur PC. Kita buat sebanyak 9 PC. Seperti ini. Nah, setelah ini kita buat lagi PC untuk di kanannya. Setelah ini kita buat IP address dari setiap PC ini, yaitu PC pertama kita buat dulu IP-nya mulai dari 192.168.1.1.1.1 dengan subnet maxnya itu ada 255.255.255.0. Nah, langsung saja kita buat keterangannya di bawah PC ini, kita buat sesuai dengan IP addressnya. Nah, setelah ini kita buat lagi IP address untuk PC pertama ini. Kita buat IP addressnya 192.168.1.2. Kita buat juga keterangannya di bawah. Nah, selanjutnya untuk PC kedua ini kita buat juga IP-nya seperti ini. Kita buat keterangannya juga di bawah. Nah, kita buat juga yang PC ketiga, kita buat IP-nya .1 seperti dari awal lagi. Kita buat juga keterangannya di bawah. Kita geser dulu. Nah, ini juga kita isi IP addressnya. Kita buat .2, lalu kita buat keterangannya juga di bawah ini. Bentar. Lanjut PC 5, IP addressnya Nah, setelah ini langsung saja kita rapikan dulu setiap PC-nya agar desainnya itu lebih bagus dan dapat dimengerti. Nah, setelah ini kita tambahkan satu fitur lagi. Di sini kita buat yaitu fitur switch. Kita buat yang switch 2950 sampai dengan 24. Kita letakkan di tengah. Di sini saja. Kita letakkan di sini. Langsung kita hubungkan antara PC dengan switchnya pakai kabel yang hitam ini. Nah, kita hubungkan itu dengan fase Ethernet 0. Langsung kita buat ke switch dengan fase Ethernet 01. Kita buat secara berurutan dari PC 0 sampai dengan PC 9. 02 fase Ethernet 0, 03,
04 05 06 07 08, dan yang terakhir itu PC 8 ya, kita buat 09. Baiklah, sebelumnya kita tunggu dulu agar switchnya bisa terhubung dengan PC, setiap PC-nya, yang menandakan dia bahwasannya dia udah terhubung atau belumnya itu bisa kita lihat dari sini. Ini warna hijau. Nah, ini telah terhubung antara switch dengan PC-nya, itu udah kehubung. Namun jika masih kuning seperti ini masih proses penghubungan antara PC-nya dengan switch-nya. Nah, setelah ini langsung saja kita ke switch-nya, kita klik switch, kita pilih configuration. Nah, di configuration ini kita diperlihatkan 3 fitur. Ada fitur global, switching, dan interface. Sebelumnya kita harus masuk ke fitur switching dulu. Kita klik VLAN database, dan di VLAN database ini kita bisa menambahkan VLAN-nya. Gunanya ini agar kita dapat mengelompokkan beberapa PC ini. Kita buat aja dulu 101. Kita buat isian VLAN name-nya lab 1. Kita add. Terus ada yang kedua 202, kita buat lab 2. Kita buat juga 303, kita buat lab 3. Langsung kita add. Nah, setelah kita add ketiga lab tersebut, maka akan muncul di sini keterangannya 101 itu adalah lab 1, 202 adalah lab 2, 303 adalah lab 3. Setelah itu, ini gunanya ini jika kita buat lab seperti ini agar setiap PC ini dapat dikelompokkan. Ini adalah lab 1, ini adalah lab 2, dan ini adalah lab 3. Nah, langsung saja kita isi ke fitur interface. Kita pilih Fast Ethernet 01. Nah, di sini jika pilihannya di sini langsung ACC ke TRAN, kita pilih ke akses, dan jangan lupa menghidupkan port statusnya agar koneksinya terhubung. Di VLAN-nya kita pilih lab 1. Kita kelompokkan itu PC0 ini. PC0 ini seperti yang saya bilang tadi, ini kelompok lab 1. Ini lab 2 dan ini lab 3. Nah, ini kita buat di lab 1. PC0 ini di lab 1. Masuk ke fase Ethernet 2 yang ini. Nah, ini juga kita buat di lab 1. Nah, yang ketiga juga kita buat lab 1. Nah, untuk Ethernet keempat yang ini kita buat lab 2. Ethernet kelima juga sama, kita buat lab 2. Yang keenam juga sama, kita buat lab 2. Nah, selanjutnya pengelompokan untuk lab 3 yang ini. Nah, ini Fast Ethernet 7 kita buat masuk ke lab 3. Yang ke-8 juga sama, kita masukkan ke lab 3. Yang ke-9 juga sama, kita masukkan ke lab 3. Nah, setelah itu kita close. Kita tunggu saling terhubung dulu. Setelah kita perbarui tadi, kita klik simulasi. Nah, di sini telah terhubung dia. Setiap PC-nya itu udah terhubung dengan dengan switch-nya udah terhubung nih. Nah, selanjutnya kita harus uji coba dulu berkasnya ini. Jika kita mengirim suatu berkas dari PC0 ini ke PC1 ini, apakah dia akan berhasil ataupun bagaimana? Kita coba dulu. Kita klik ini logo amplop.
atau sering disebut dengan PDU. Kita klik di sini di PC 0. Terus kita akan mengirim berkas ini ke PC 1. Nah, selanjutnya kita run dulu, kita simulasikan. Nah, di sini dia akan mengirim, ataupun dari PC 0 ini ya, akan mengirim berkas ke switchnya. Selanjutnya akan diteruskan ke PC 1, tempat dimana kita mengirimkan berkasnya. Nah, namun di sini dia terkirim oleh kepada dua PC. Namun di PC 2 ini dia tidak diterima karena apa? Karena tujuan kita mengirim berkas dari PC 0 ini ke PC 1. Nah, yang terkirim itu di PC 1. Sekarang dia udah di PC 1. Jika kita klik amplopnya, nah di sini akan terlihat layer 2, Ethernet 2 header. Nah, seperti ini keterangannya. In layernya itu ada dari layer 1, port Ethernet 0, port Ethernet 0. Terus out layernya itu port S, port Ethernet juga. Nah, selanjutnya kita run lagi, maka akan dikembalikan ke switch. Jika kita run dikembalikan ke switch, maka filenya ini filenya akan diteruskan lagi dan dikembalikan ke PC 0. Kita run lagi. Nah, di sini dia telah dikembalikan ke pengirim aslinya ataupun dari PC 0. Sebelumnya kita delete dulu. Nah, kita buat lagi berkas. Kita coba ngirim dari PC 0 ataupun kelompok lab 1 ke PC 6 ataupun kelompok lab 2. Nah, jika kita run, dia akan mengirim ke switch, tetapi nah seperti ini, dia mengirim ke PC 2 bukan ke PC 6. Sebab jika kita mengirim dari PC 0 yang merupakan lab 1 ini, yang bertiga ini adalah lab 1, kelompok lab 1. Jika kita kirim ke kelompok ataupun lab yang berbeda, itu maka akan tidak terkirim ke lab tersebut dan akan dikembalikan ke PC 2 sesama yang satu kelompok. Nah, setelah itu kita run lagi, maka akan dikembalikan lagi ke switch. Setelah ke switch, maka akan dikembalikan lagi ke pengirim ataupun PC 0. Nah, seperti itu. Jadi lebih jelasnya lagi bahwasanya jika kelompok atau lab yang berbeda itu mengirim satu file ke kelompok yang lain, itu tidak dapat dikirim ke kelompok lain tersebut, tetapi akan diteruskan ke sesama kelompoknya. Nah, jika di run lagi akan dikirim kembali ke switch dan dikembalikan juga ke pengirimnya ataupun PC 6. Baiklah, sekian dulu desain server LAN saya. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.